menyangupkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih setia, Tuhan kami, Allah kami, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah membangunkan kami kembali di pagi hari dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan, setelah kami membuka mulut kami memuji-muji nama-Mu, dan saatnya kami membuka telinga kami dan hati kami, pikiran kami untuk menerima, menyambut, mendengarkan setiap pembelajaran firman Tuhan yang sangat berharga bagi kami. Sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas kami yang lain, kami mulai dengan menyerahkan hati dan pikiran kami dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, selalu taat tunduk kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian-bagian di mana kita akan masuk di penghujung dari Galatia pasal 5. Sebelum kita masuk ke bagian pasalnya yang ke-6 yang terakhir, ya, beberapa hari ke depan. Ya, baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, saya akan membaca dari ayat 23, 24, 25, 26. Ya, dari ayat 22 maksud saya sampai ayatnya yang ke-26. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar, ya, terus Bapak Ibu Saudara, apa yang masuk akal, hal yang selaras, yang harmonis, dan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, yaitu adalah di ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, ya, ada satu logika yang dibangun, ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu logika yang dibangun. Hal yang pantas atau yang sesuai, ya, yang bersesuaian dengan keadaan kita semula, sejak semula, ya, dan sebelumnya ada hal yang tidak masuk akal di hadapan Tuhan, suatu kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Allah, di mana sebelum kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, ya, hidup kita adalah hidup dikatakan mengikuti roh-roh jahat di udara, mengikuti penguasa-penguasa di angkasa, dan mengikuti pikiran yang sia-sia, ya. Dan itu adalah kondisi daripada semua orang yang di luar Kristus, atau kondisi keadaan orang yang hanya terhubung dengan Adam yang berdosa.
Jadi memusuhi dengan pikiran-pikirannya, memusuhi Allah, dan tidak ada ketaatan dan tidak ada ketundukan kepada kehendak Allah, tapi semata-mata berjalan menurut pikiran yang sia-sia dan menurut kegelapan dunia ini. Itulah kondisi keadaan, ya, status yang berdosa dari, ya, orang-orang di mana kita dulu dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi saudara, oleh kasih karunia Allah kita ditarik keluar. Amin. Kita ditarik keluar dari kehidupan kita yang melekat dengan Adam yang berdosa. Kita diangkat dan kita dibebaskan, kita dimerdekakan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, dan kita mendapat bagian di dalam hidup kekudusannya. Amin. Jadi sudah jelas itu, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan Roh Kuduslah yang mengerjakan itu sejak kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, sejak kita percaya kepada salib Kristus, kepada kebenaran Allah yang dinyatakan melalui iman, hanya melalui iman kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, dan itu bukan hasil usahamu, hasil usahaku, dan bukan hasil pekerjaan kita, melainkan pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi sejak kita menerima Roh Kudus, ketika kita percaya, dan Roh Kudus tinggal berdiam di dalam diri kita, sehingga tubuh kita ini menjadi bait Allah yang kudus. Amin. Sehingga tubuh kita ini dapat kita persembahkan, ya, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Nah, saudara, Roh Kuduslah yang berkinerja, ya, Roh Kuduslah yang berkinerja menghasilkan, ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus, ya, mendapatkan kesempatan ini untuk menanamkan di dalam hati dan pikiran kita, ya, kita tidak dapat lagi menghasilkan pikiran-pikiran yang bersesuaian dengan kehendak Allah, kecuali kita menaklukkan, ya, hati dan pikiran kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Amin. Ya, itu sebabnya dikatakan tadi, kalau kita hidup oleh Roh Kudus, ya, kata kalau di situ adalah merupakan, ya, penegasan, kenyataan, bukan satu kemungkinan iya dan kemungkinan tidak, tapi itu adalah penegasan pada realitas, di mana, ya, kenyataannya adalah bahwa kita sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, ya, dan sekarang kita sudah menjadi milik Kristus. Maka dikatakan siapa yang, ya, melakukan kebaikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, maka kita pun harus berjalan menurut kehendak daripada yang menghidupkan kita itu, yaitu Roh Kudus itu. Amin. Jadi saudara, ini merupakan suatu logika yang dibangun, ya, satu hal yang masuk akal, yang sesuai dengan kehendak Allah, bahwa kita tidak cocok lagi, ya, seorang percaya tidak cocok dan tidak sinkron lagi, tidak sesuai lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak selaras lagi kalau orang percaya masih memberikan dirinya dipimpin oleh keinginan daging. Karena itu sangat merugikan, karena hal itu sangat merugikan kita, ya, dan Tuhan mau supaya kita selalu mengalami keberuntungan dalam hidup ini. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak tanggung-tanggung Tuhan menebus dan mengampuni segala dosa kita,
ya, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, karena Tuhan mau supaya tidak ada lagi penghalang, ya, untuk kita menerima berkat-Nya. Jadi tidak seperti doa-doa yang sering kita dengar, ya, doa-doa yang disampaikan oleh orang-orang di mana di penghujung daripada doanya, ya, selalu mengatakan, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya tidak terhalang berkat-berkat-Mu kepada kami, katanya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada terhalang berkat-berkat Tuhan kepada kita, ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus segala penghalang itu, amin. Dia sudah menjadi kutuk, dijadikan kutuk karena kita, ya, yang berdosa dulunya, supaya kuasa kutuk itu dipatahkan. Yang menghalangi berkat Tuhan itu dipatahkan oleh salib Kristus, oleh kebangkitannya, dan itu sudah selesai. Sekarang lalu apa? Sekarang manusia mau atau tidak mempercayai kebenaran itu sebagai kebenaran Allah untuk dirimu dan diriku, supaya kita dibenarkan, supaya kita jadi benar di hadapan Allah. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi bukan kita berusaha untuk membenarkan diri kita, bukan lagi kita berusaha menggunakan hukum Taurat sebagai patokan kita melakukan kehendak Allah, tapi kita tunduk kepada kehendak Roh Kudus yang jauh lebih baik mengerjakan di dalam kehidupan kita hal yang berkenan kepada Allah dan yang berguna bagi masa depan kita. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, arti daripada ayat 25 ini, jikalau kita hidup oleh Roh, maka baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini ada suatu sebab akibat dalam kehidupan di dunia ini. Semuanya ada sebab akibat, ya. Jadi sebab karena Adam, nenek moyang kita, melanggar firman Tuhan di Taman Eden, maka akibatnya adalah semua keturunannya menjadi berdosa, ya. Jadi semua ada sebab akibatnya Bapak Ibu Saudara. Sebab karena pelanggaran manusia, ya, sebab karena keserakahan manusia, ya, sehingga terjadilah banjir-banjir besar, ya, di berbagai kota, di berbagai daerah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia yang serakah itu sudah merusak lingkungan, ya, merusak hutan-hutan dan sebagainya. Akibatnya adalah ada banyak orang yang tidak bersalah untuk itu, tapi menerima penderitaan akibat daripada ulah manusia. Jadi selalu ada sebab akibat Bapak Ibu Saudara. Causa prima, ya. Causa prima adalah suatu hal di mana, ya, sudah merupakan satu ketentuan, ya, segala sesuatu itu ada sebabnya dan ada akibatnya. Nah, sekarang kita menerima satu bimbingan dari Tuhan yang sangat luar biasa, supaya dalam kehidupan kita ini kan kita memerlukan tuntunan, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam kehidupan kita ini kita memerlukan bimbingan, ya saudaraku, dalam melakukan segala sesuatu, di dalam hal memikirkan segala sesuatu, dalam apa yang akan kita lakukan, apa yang mau kita sedang pikirkan, ya, kita memerlukan bimbingan, ya, seperti anak yang terus mau belajar, ya, anak yang hatinya selalu rindu untuk diajar dan mendapatkan kemajuan di dalam kehidupannya, di dalam pendidikannya, ya. Sedemikian juga kita, saudara-saudara, di hadapan Allah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melatih hati kita untuk diajar oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena, saudaraku, hati kita ini, ya, banyak hal, ya, saudara, yang kita pikirkan, dan banyak hal yang
harus kita kerjakan di hadapan Tuhan, tapi kita tidak mengetahui persisnya, tepatnya seperti apa kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki, kecuali oleh Roh Kudus membimbing hati kita, pikiran kita dengan firman-Nya. Jadi ada terang, Bapak Ibu Saudara, harus ada yang menerangi hati kita setiap hari. Karena apa? Karena setiap hari juga kita menghadapi kegelapan dunia. Pikiran-pikiran dunia yang bisa mempengaruhi, mengalihkan fokus kita. Maka kita harus memperoleh bimbingan, pimpinan daripada Roh Kudus setiap harinya. Bapak Ibu Saudara, melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Nah, karena itulah saudaraku, jadi sekali lagi yang berkinerja, basis daripada kinerja Roh Kudus adalah melalui firman kebenarannya yang terus membuka pengertian-pengertian baru kepada kita supaya kita tahu bahwa kehendak Allah terus dinyatakan dan kita berjalan menurut pimpinan daripada Roh Kudus itu. Nah, saudaraku, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk melihat satu penjelasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Lukas pasalnya yang ke-8 tentang penabur benih dan benih serta empat macam tanah yang baik sebagai satu gambaran tentang bagaimana respon seseorang terhadap firman Allah dan membawa hasil yang berbeda. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, Lukas pasalnya yang ke-8, Lukas pasal 8. Di sini judul perikopnya dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dari ayatnya yang keempat, saya membaca, saudara-saudara, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Jadi ini sudah ada dua jenis tanah atau media yang tempat daripada benih itu ditaburkan. Satu di pinggir jalan, satu lagi di tanah yang berbatu-batu. Kemudian ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Ini yang ketiga. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpit benih itu sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ini yang keempat. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi Yesus menyampaikan perumpamaan di sini, 4 jenis media, tempat di mana benih ditaburkan. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, arti perumpamaan itu ditanyakan oleh murid-muridnya dan dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita lihat di ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar,
mereka tidak mengerti. Ya, karena kenapa demikian? Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan perumpamaan ini katanya kepada orang-orang yang memang tidak punya hati yang jujur, tidak punya hati yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kehendak Allah, tetapi hanya ingin mencobai Yesus Kristus. Maka Tuhan tidak berkenan membuka hati orang yang menolak kehendaknya. Nah, saudara, ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, benih itu ialah firman Allah. Jadi benih, kalau bicara tentang benih berarti ditanamkan. Amin, Bapak Ibu Saudara, ditanam. Ya, kalau tidak ditanam, ya tidak akan tumbuh, tidak akan hidup. Nah, itulah firman Allah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sebagai benih kebenaran, ya, yang ditanamkan di dalam hati manusia. Tetapi, saudaraku, respon daripada manusia itu diperlukan, karena Tuhan tidak memaksa manusia, ya, tetapi Tuhan memanggil dengan lemah lembut supaya manusia mau meresponi apa kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu Rasul Paulus mengatakan, Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi harus diperdengarkan Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Itulah orang-orang yang sudah diperdengarkan, sudah kita sampaikan Injil Kristus. Ya, pada saat itu ketika Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus. Tapi motivasi mereka apa, Bapak Ibu Saudara? Motivasi mereka adalah, ya, Yesus katakan, kebanyakan dari orang yang mengikuti Yesus Kristus pada zaman itu, Yesus katakan, kamu mengikuti aku bukan karena kamu mempunyai keinginan untuk menaati firman-Ku, tapi karena kamu telah kenyang dengan mujizat-mujizat makanan yang kuberikan kepadamu secara jasmani, dan motivasimu adalah karena hal-hal duniawi, kata Yesus kepada orang banyak pada waktu itu, ya. Jadi bukan karena motivasinya memuji Tuhan dan karena ingin percaya pada firman Tuhan, tapi hanya karena mereka ingin mendapatkan hal-hal jasmani, berkat-berkat duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan karena mereka ingin masuk sorga, ya, kerajaan sorga, tapi karena mereka hanya ingin memenuhi keinginan dan nafsu daging mereka sendiri. Dan karena itulah dikatakan di situ, iblis mengambil firman itu supaya orang yang tidak mempunyai kerinduan untuk diselamatkan oleh Tuhan, ya, mereka hanya akan bertanggung jawab dengan hal yang mereka putuskan bagi diri mereka sendiri. Mereka akan binasa di dalam lautan api neraka yang kekal. Jadi ini adalah, Bapak Ibu Saudara, gambaran dari orang-orang yang banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi itu hanya merupakan kamuflase, ya, Bapak Ibu Saudara. Tidak benar-benar karena dia ingin menghidupi, menerima kebenaran firman Tuhan itu, dan dia, orang-orang seperti itu, ya, adalah orang yang tidak akan mungkin mengalami keselamatan hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 13, Lukas 8, ayat 13, yang jatuh di tanah
yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rupanya ada tipe-tipe orang-orang ya yang kalau dengar firman Tuhan, oh dia sangat girang sekali. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sangat senang sekali, semangat sekali. Ya Bapak Ibu Saudara, ya percaya kepada Yesus, percaya sudah diselamatkan, riang gembira, ya, dan bisa kelihatan dia semangatnya berapi-api, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dikatakan di sini, saudaraku, tidak lama ya motivasi-motivasi orang itu, meskipun sudah percaya kepada Yesus, sudah diselamatkan, itu harus dilatih lagi, karena di dalam diri manusia itu, Bapak Ibu Saudara, ada masa lalu yang kelam. Ya, ada masa lalu yang terus menghantui, ada keinginan daging yang bisa membawa, menarik ke belakang, mundur ke belakang. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya benih itu tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Firman Allah itu hanya dipercayai untuk menerima keselamatan hidup yang kekal, dan setelah itu tidak mau lagi menjalani hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, hidup menurut keinginannya sendiri, menentukan apa yang dia anggap baik bagi dirinya dan tidak mau dikoreksi. Bapak Ibu Saudara, ya, tidak mau dikoreksi dan hanya mengandalkan pikiran yang sangat minim dan bahkan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita sudah lihat itu beberapa waktu yang lalu dalam pembelajaran kita tentang karakter daripada orang-orang Israel setelah keluar dari Mesir, ya, dari perbudakan bangsa Mesir. Di tengah perjalanan di padang gurun itu, ya, orang-orang Israel kebanyakan menghabiskan waktunya hanya bersungut-sungut kepada Tuhan dan bersungut-sungut kepada Musa, dan keinginan mereka adalah bertengkar, Bapak Ibu Saudara. Keinginannya adalah berkelahi dengan sesamanya dan tidak membawa dan tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang bersyukur kepada Tuhan dan tidak hidup di dalam kasih, tapi mereka adalah orang-orang yang masih dipengaruhi dan dikuasai oleh keinginan-keinginan daging, yaitu pikiran-pikiran yang lama. Ya Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat di situ penyebabnya adalah apa? Karena mereka tidak berakar di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca ya firman Tuhan, surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, disitulah banyak sekali kita menemukan nasihat-nasihat firman Tuhan supaya kita berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena hanya dengan berakar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan itulah Roh Kudus ya bekerja memimpin hidup kita, pikiran hati kita, supaya tetap selaras sejalan dengan kehendak Allah. Nah, karena tidak berakar, dikatakan tadi di situ, orang itu hanya percaya, hanya bersukacita, hanya sebentar saja, Bapak Ibu Saudara. Setelah itu langsung ketahuan aslinya, ya, dari masa lalunya langsung ketahuan bahwa motif-motifnya ya adalah motif masih kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, dan egoisme yang masih mendominasi diri daripada orang-orang yang hanya sebentar saja percaya, tapi tidak mau taat kepada pembaharuan pikiran dan roh dan jiwa dan perbuatan oleh firman Allah dan oleh pimpinan Roh Kudus. Di ayatnya ke-14, yang jatuh dalam semak duri, ini jenis yang ketiga, ya respon hati manusia terhadap firman Tuhan,
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya, ya, bertumbuh nggak Bapak Ibu Saudara? Bertumbuh. Ya, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sedikit agak maju lebih melangkah, lebih maju Bapak Ibu Saudara dari yang model yang kedua tadi. Ya, model tipe daripada yang kedua tadi. Memang dia percaya dan sudah diselamatkan Bapak Ibu Saudara, tapi tidak sampai berakar dan cepat sekali tumbang, ya saudaraku, dan dikatakan menjadi murtad atau tidak lagi berjalan sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Tapi orang ini, tipe yang ketiga ini, saudaraku, memang dia terus berusaha mendengarkan firman Tuhan dan mengalami pertumbuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu di mana hidup kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku, adalah digambarkan sebagai hidup di alam pertandingan, di arena pertandingan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu artinya apa? Tidak boleh sedikit pun lengah kita dalam hal bagaimana kita berlatih. Amin. Ya, atlet-atlet yang menjadi juara itu Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mempunyai disiplin tinggi. Ya, saudaraku, orang-orang yang selalu melepaskan ya keegoisannya, ya, hal-hal yang bukan melakukan lebih banyak hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya sendiri, tidak, tetapi adalah orang-orang yang menyesuaikan terus keinginannya terhadap hal di mana tujuannya bisa tercapai. Karena itu harus berdisiplin sebagaimana Paulus katakan yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Paulus katakan, aku melatih diriku, ya, aku melatih tubuhku seluruhnya, bukan sebagian Bapak Ibu Saudara, ya, seluruhnya, ya, mata, kaki, telinga, ya, pikiran, hati, dan semuanya Bapak Ibu Saudaraku harus dilatih, ya, dilatih, diperhadapkan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan setiap bagian-bagian yang Tuhan inginkan supaya mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita dilatih terus Bapak Ibu Saudara. Dan secara keinginan pribadi itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Artinya karena latihan itu Bapak Ibu Saudara dikatakan no pain, no gain. Ya, kalau tidak ada ujian, tidak ada kenaikan kelas Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itulah maka Paulus katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, karena Allah setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, setia melalui firman-Nya, dan Roh Kudus akan memimpin kita melalui setiap firman-Nya yang kita ketahui, yang kita mengerti, yang dimana kita semakin berakar, ya, dan bertumbuh, dan dikatakan berbuah Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bertumbuh tapi berbuah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hanya kalau kita lihat tipe yang keempat, yang ketiga ini dikatakan, tetapi oleh karena mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup dunia ini, Bapak Ibu Saudara, sehingga orang-orang ini dengan mudah terombang-ambing oleh karena dunia yang sangat menggiurkan, dunia yang gemerlapan, dan rusak oleh karena pergaulan yang buruk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bergaul dengan firman Tuhan, kita bergaul dengan Allah, kita bergaul dengan saudara seiman yang mempunyai kerinduan yang sama untuk sama-sama bertumbuh dan berakar
dan berbuah di dalam kebenaran firman Allah, maka itu akan menyuburkan, amin, akan menyuburkan tanah yang akan menghasilkan sebagaimana di bagian jenis yang tipe yang keempat dikatakan di ayat 15, tipe hati manusia. Yang keempat dikatakan di ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara, menghasilkan berlipat kali ganda, beratus kali ganda hasil daripada tipe orang yang bertumbuh dan berakar berbuah di dalam kebenaran firman Allah, mengeluarkan buah yang baik dan ketekunan yang sungguh-sungguh sampai pada akhirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar, amin, dan mencapai garis finish dan mencapai garis akhir, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Allah mau kepada kita semuanya supaya di dalam pertandingan ini harus sampai selesai. Jangan keluar dari lapangan pertandingan sementara belum selesai, Bapak Ibu Saudara. Karena itu namanya pecundang. Ya, pecundang orang yang tidak menyelesaikan pertandingannya, dan itu menjadi bahan tertawaan dan menjadi sesuatu yang mengecewakan. Tuhan mau supaya hidup kita tidak mengecewakan, dan Tuhan tidak mau saudara-saudara dan saya tidak berbuah, tapi melainkan berbuah lebat, Bapak Ibu Saudara. Dan melalui firman Tuhanlah hidup kita menjadi subur, disuburkan Bapak Ibu Saudaraku, supaya hati kita itu, saudaraku, terus disirami, terus Bapak Ibu Saudara dipupuk dan dipelihara, dijaga, dan Roh Kuduslah yang menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita melalui setiap kebenaran firman Allah yang terus membawa kita kepada seluruh kehendak Allah, dan bagaimana kita mengerti apa yang benar dan apa yang salah. Saudara mempunyai kepekaan hati untuk bisa membedakan apa yang benar di hadapan Allah dan apa yang tidak benar. Sehingga saudara-saudaraku, dengan ini kita dapat memahami bahwa pertumbuhan iman yang benar kepada Kristus itu tidak ada yang instan, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah proses sejak kita diselamatkan, sejak mengawali hidup yang baru di dalam Kristus, sejak Roh Kudus mendiami diri kita, hati kita, kehidupan kita, maka selanjutnya saudara-saudara dan saya harus bersedia diproses oleh Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kalau keinginan daging itu tidak enak diproses oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, ingatlah bahwa ketika kita bertumbuh dan menjadi dewasa, betapa orang-orang yang dewasa itu dengan senang hati memilih untuk berlatih dan untuk dididik dan untuk terus didisiplinkan hidupnya, karena dia tahu itu menghasilkan buah yang manis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada firman Allah yang lemah lembut memanggil kita semua untuk datang kepada kehendak Tuhan setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Yesus mengatakan kepada orang-orang Israel, dia katakan, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, marilah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, sekarang inilah kita mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa untuk mengalami pembaharuan hidup yang benar di hadapan Allah. Karena itu bukan hasil usaha kita. Buah roh ialah kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran. 9 buah roh, kita sudah bahas itu secara detail, Bapak Ibu Saudaraku.
ya. Dan itu adalah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan usaha kita, bukan perjuangan kita, dan bukan karena kemampuan kesanggupan kita, tapi adalah karena kemurahan hati Tuhan. Tapi saudaraku, semuanya itu, buah roh itu dihasilkan melalui kehidupan kita oleh Roh Kudus, karena kita bersedia, ya, disuburkan Bapak Ibu Saudara. Tanah yang terus disuburkan Bapak Ibu Saudaraku yang terpelihara, ya, dengan baik Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudara dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan melakukan kehendak Allah, pekerjaan yang hidup di dalam kekudusan kehendaknya, untuk menjadi saksi kebenaran bagi banyak orang secara konsisten. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ketulusan hati kita mau dibentuk oleh Tuhan supaya banyak orang yang terberkati melalui kehidupan kita. Amin. Karena tujuan Allah adalah membentuk kehidupan kita menjadi dewasa, bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tapi supaya kita hidup mengasihi sesama kita, hidup mengasihi orang lain, hidup mengasihi Tuhan, dan hidup untuk dipakai oleh Tuhan melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani sesuai kehendak Tuhan, bukan melayani sesuai kehendak diri kita sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita berjumpa suatu saat kelak dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tidak berjumpa lagi menemui Tuhan Yesus di dalam, ya, kekhawatiran atau di dalam rasa malu, karena kita memastikan bahwa selama hidup kita menjalani kesetiaan hidup yang benar kepadanya, melainkan kita akan menerima, ya, pujian seperti yang dikatakan bahwa kita menerima upah, kita menerima mahkota kebenaran. Ya, sebagaimana Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar dan telah mencapai garis akhir. Ya, bagiku telah tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Allah bagi setiap orang yang selalu setia melayani Dia. Amin. Diberkatilah hidup kita Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita semakin bertumbuh dan berakar di dalam kebenaran firman Allah. Karena itulah jalan satu-satunya bagi saudara dan saya untuk tetap kuat menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan ini. Kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan yang dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahteranya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau dengan lemah lembut memanggil kami untuk selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, tempat bagi kami untuk lebih leluasa, untuk melihat pengharapan-pengharapan yang dibukakan. Di dalam Kristus Yesus kami mempunyai tempat untuk melihat, menyaksikan kemurahan hati Tuhan yang sangat luar biasa. Membimbing, memimpin hidup kami kepada seluruh kehendak-Mu, itu adalah kerinduan kami yang paling besar, supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangan-Mu, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bukan karena usaha kami, tetapi karena buah roh yang bekerja melalui hidup kami. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku, selamat pagi, salam sehat buat kita semua dan keluarga dimanapun kita berada. Saudaraku selamat beraktivitas, berlimpah berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Salam.